Pada bagian 4, akan dipelajari tentang larutan buffer atau penyangga. Larutan buffer atau penyangga adalah larutan di mana pH-nya hanya berubah sedikit sekali dengan penambahan sedikit asam atau basa. pH air murni adalah 7. Apabila ditambahkan sedikit asam, pH menjadi 5,5, artinya menjadi asam. Apabila ditambahkan sedikit basa, pH menjadi 9,5, artinya menjadi basa. Maka, dikatakan bahwa air tidak memiliki kemampuan menyangga. Sedangkan apabila pada campuran H2, H3, O2 dan NaCl2, H3, O2 ditambahkan sedikit asam, pH tidak berubah. Demikian juga apabila ditambahkan sedikit basa, pH tidak berubah. Maka, dikatakan bahwa campuran H2, H3, O2 dan NaCl2, H3, O2 memiliki kemampuan menyangga. Bagaimana membuat larutan buffer? Supaya dapat berfungsi sebagai buffer, maka larutan harus memiliki dua komponen. Satu komponen menetralkan asam, dan komponen lainnya menetralkan basa. Kedua komponen tersebut adalah campuran asam lemah dan basa konjugasinya dalam bentuk garam, atau campuran basa lemah dan asam konjugasinya dalam bentuk garam. Untuk asam lemah dan basa konjugasinya, pada reaksi ini, senyawa H2H3O2 bertindak sebagai asam lemah, dan senyawa C2H3O2- bertindak sebagai basa konjugasinya dalam bentuk garam NaC2H3O2. Campuran H2H3O2 dan garam NaC2H3O2 adalah larutan buffer. Untuk basa lemah dan asam konjugasinya, pada reaksi ini, senyawa NH3 bertindak sebagai basa lemah, dan senyawa NH4+ bertindak sebagai asam konjugasinya dalam bentuk garam NH4Cl. Campuran NH3 dan garam NH4Cl adalah larutan buffer. Bagaimana menghitung pH larutan buffer? pH larutan buffer dihitung dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. pH adalah pKa ditambah log molaritas konjugasi basa dibagi molaritas asam. pOH adalah pKb ditambah log molaritas konjugasi asam dibagi molaritas basa, di mana pKa adalah min log Ka dan pKb adalah min log Kb, dan tanda kurung menunjukkan molaritas. Pada contoh 12.9, diminta menghitung pH larutan buffer yang dibuat dengan melarutkan 63 ml H7, H5O2 dengan molaritas 0,2 m dengan 37 ml Na7, H5O2 dengan molaritas 0,2 m. pH sama dengan pKa ditambah log molaritas konjugat basa dibagi molaritas asam. Konjugat basa adalah Na7, H5O2, dan asam adalah H7, H5O2. Molaritas adalah mol per liter, maka molaritas masing-masing harus dihitung ulang, karena ketika konjugat basa dan asam dicampur, volumenya juga berubah, yang berakibat pada perubahan molaritas. Mol H7H5O2 sama dengan 0,063 liter kali 0,2 mol per liter sama dengan 0,0126 mol. Mol Na7H5O2 sama dengan 0,037 liter kali 0,2 mol per liter sama dengan 0,0074 mol. Volume campuran adalah 63 ml ditambah 37 ml sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter.
Molaritas H17H5O2 sama dengan 0,0126 mol dibagi 0,1 liter sama dengan 0,126 m. Molaritas Na17H5O2 sama dengan 0,0074 mol dibagi 0,1 liter sama dengan 0,074 mol m. pH sama dengan pKa ditambah log molaritas konjugat basa dibagi molaritas asam sama dengan pKa ditambah log molaritas Na17H5O2 dibagi molaritas H17H5O2. Ka sama dengan 1,74 kali 10⁻⁻⁵, sedangkan pKa adalah sama dengan min log Ka, maka pKa sama dengan min log 1,74 kali 10⁻⁵ sama dengan 4,76. pH sama dengan pKa ditambah log molaritas Na17H5O2 dibagi molaritas H17H5O2 sama dengan 4,76 ditambah log 0,074 mol dibagi 0,126 sama dengan 4,76 ditambah log 0,587 sama dengan 4,76 ditambah min 0,23 sama dengan 4,53. Latihan 12.10 sampai dengan 12.12 dapat digunakan untuk melatih hitungan tentang larutan buffer. Asam dan basa bila bereaksi akan saling menetralkan dan disebut reaksi netralisasi yang menghasilkan garam dan air. Sebagai contoh, reaksi HCl ditambah NaOH menjadi NaCl dan H2O. HCl adalah asam dan NaOH adalah basa, menghasilkan garam NaCl dan air. Contoh lain, reaksi HNO3 dengan BaOH 2 kali menghasilkan BaNO3 2 kali dan air. HNO3 adalah asam, BaOH 2 kali adalah basa, menghasilkan garam BaNO3 2 kali dan air. Titik ekivalensi adalah keadaan pada reaksi netralisasi di mana baik asam maupun basa dikonsumsi, jadi keduanya tidak berada dalam keadaan berlebih. Salah satu metode untuk menentukan titik ekivalensi adalah titrasi. Pada gambar tampak bahwa larutan asam sebagai senyawa yang dititrasi diletakkan pada gelas kimia dan larutan basa sebagai pentitrasi diletakkan dalam buret. Larutan basa diteteskan secara perlahan-lahan sampai tercapai titik ekivalensi yang ditandai dengan perubahan warna larutan asam. Pada titrasi, volume yang digunakan sangat kecil, maka digunakan satuan mililiter. Molaritas adalah mol zat terlarut dibagi liter larutan. Apabila keduanya dibagi 1000, maka akan dihasilkan milimol dibagi mililiter. Maka molaritas adalah sama dengan mol per liter, sama dengan milimol per mililiter. Pada titrasi asam kuat dan basa kuat, pH campuran pada berbagai titik dapat dihitung. Pada contoh 12.10, diminta menghitung pH pada titrasi 25 ml asam kuat HCl 0,1 m dengan basa kuat NaOH 0,1 m. Pada nomor A, sebelum penambahan NaOH, hanya ada 25 ml HCl. Maka pH dihitung berdasarkan asam yang ada. pH sama dengan min log H3O+, maka harus dicari terlebih dahulu molaritas dari H3O+.
Apabila molaritas HCl sama dengan 0,1 m, maka molaritas H3O+ sama dengan 1/1 kali 0,1 m, sama dengan 0,1 m. pH sama dengan min log H3O+, sama dengan min log 0,1, sama dengan 1. Pada nomor B, molaritas H3O+ sama dengan 25 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,5 milimol. OH- yang ditambahkan adalah 24 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,4 milimol. Dapat dilihat bahwa yang berlebih adalah asam dan sisa asam adalah 2,5 milimol dikurangi 2,4 milimol sama dengan 0,1 milimol. Volume total adalah 25 ml ditambah 24 ml sama dengan 49 ml. Maka molaritas H3O+ adalah 0,1 milimol dibagi 49 ml sama dengan 2,04 kali 10⁻³ pH sama dengan min log H3O+ sama dengan min log 2,04 kali 10⁻³ sama dengan 2,69. Pada nomor C, molaritas H3O+ sama dengan 25 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,5 milimol. OH- yang ditambahkan adalah 25 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,5 milimol. Dapat dilihat bahwa jumlah asam sama dengan basa, maka tidak ada sisa asam atau basa. Yang ada adalah hasil reaksi asam dan basa, HCl ditambah NaOH menjadi NaCl dan H2O. Untuk menetapkan pH dari campuran ini, perlu ditetapkan apakah senyawa NaCl terhidrolisis atau tidak. Baik Na+ maupun Cl- tidak terhidrolisis, maka pH campuran tersebut adalah 7. Pada nomor D, molaritas H3O+ sama dengan 25 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,5 milimol. OH- yang ditambahkan adalah 26 ml kali 0,1 mol per liter sama dengan 2,6 milimol. Dapat dilihat bahwa yang berlebih adalah basa dan sisa basa adalah 2,6 milimol dikurangi 2,5 milimol sama dengan 0,1 milimol. Volume total adalah 25 ml ditambah 26 ml sama dengan 51 ml. Maka molaritas OH- adalah 0,1 milimol dibagi 51 ml sama dengan 1,96 kali 10⁻³ POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 1,96 kali 10⁻³ sama dengan 2,71. pH ditambah POH sama dengan 14, maka pH sama dengan 14 dikurang 2,71 sama dengan 1,29. Latihan 12-13 adalah latihan menghitung pH pada titrasi asam kuat dan basa kuat. Untuk reaksi asam basa, berat ekivalen sebanding dengan sejumlah senyawa yang akan menghasilkan atau bereaksi dengan 1 mol ion H+. Sebagai contoh, pada reaksi HCl menjadi H+ dan Cl-, 1 mol HCl menghasilkan 1 mol H+. Maka disebutkan 1 mol HCl sama dengan 1 ekivalen HCl. Pada reaksi HCl menjadi H+ dan Cl-, 1 mol HCl menghasilkan 1 mol H+. Maka 1 mol HCl sama dengan 1 ekivalen HCl. Pada reaksi H2SO4 menjadi 2H+ dan SO4 2-. 1 mol H2SO4 menghasilkan 2 mol H+. Maka 1 mol H2SO4 sama dengan 2 ekivalen H2SO4.
Pada reaksi H3PO4 menjadi 3H+ dan PO4 3-. 1 mol H3PO4 menghasilkan 3 mol H+. Maka 1 mol H3PO4 sama dengan 3 ekivalen H3PO4. Dengan kata lain dapat disebutkan sebagai berikut. 1 mol HCl sama dengan 1 ekivalen HCl, maka 1 ekivalen HCl sama dengan 1 mol HCl. 1 mol H2SO4 sama dengan 2 mol H2SO4, maka 1 ekivalen H2SO4 sama dengan setengah mol H2SO4. 1 mol H3PO4 sama dengan 3 ekivalen H3PO4, maka 1 ekivalen H3PO4 sama dengan sepertiga mol H3PO4. Normalitas merupakan salah satu satuan konsentrasi, di mana normalitas dengan notasi N besar sama dengan jumlah ekivalen dibagi liter larutan. Perhitungan tentang normalitas dapat dilatih pada soal latihan 12-14.